Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber dari BPJS Kesehatan Kota Malang. Dan yang kami hormati para peserta sosialisasi dan dialog interaktif peserta layanan BPJS Kesehatan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif peserta layanan BPJS Kesehatan. Untuk acara yang pertama, pembukaan, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Erni Widiawati. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, laporan penyelenggara kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Bapak Diki Haryanto SHMM. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris dan Bapak narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kota Malang serta para peserta sosialisasi yang kami banggakan. Perkenankan kami menyampaikan laporan berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tema layanan peserta BPJS Kesehatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD 2014. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 46 Tahun 2013 tentang penjabaran APBD 2014. Maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Sebagaimana diketahui, mulai tanggal 1 Januari 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN diselenggarakan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, namun masih cukup banyak yang masih belum memahami mekanisme pelaksanaan program JKN ini. Melalui kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif ini, diharapkan para undangan atau masyarakat
dapat mengetahui prosedur pelaksanaan dan proses pendaftaran program JKN melalui BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat mendapat informasi dan pelayanan yang benar untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Waktu dan tempat: hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 08 sampai dengan selesai. Tempat Hotel Trio Indah 2, Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Malang. Peserta sosialisasi layanan peserta BPJS Kesehatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari anggota PKK dan tokoh masyarakat di wilayah Kota Malang. Anggaran penyelenggaraan sosialisasi ini difasilitasi oleh APBD Kota Malang melalui anggaran 2014. Penutup. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya. Akhirnya dengan hormat kami mohon kepada Kepala Dinas Kominfo untuk mewakili atau sekaligus berkenan membuka secara resmi pelaksanaan sosialisasi layanan peserta BPJS Kesehatan ini. Atas perkenannya kami aturkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo kepada Bapak Dr. Andes Farid Wahyudi MM sekaligus membuka acara sosialisasi dan dialog interaktif layanan peserta BPJS Kesehatan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Malang. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kota Malang, dalam hal ini Bapak Bimo. Yang saya hormati Pelaksana Panitia Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang, dan para peserta asosiasi yang kami banggakan dan kami hormati. Perlu kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang seharusnya pada hari ini Ibu Kepala Dinas hadir, namun karena beliaunya ada suatu acara yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ke Bali. Untuk itu beliaunya menunjuk kami selaku sekretaris untuk membacakan sambutan. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disebut biasanya disingkat JKN, yaitu dengan tema layanan peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan kesehatan walafiat. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan sosialisasi ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana sistem jaminan kesehatan nasional dan perubahan-perubahan layanan apa saja yang terjadi dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa akses telah bertransformasi menjadi BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, di mana program ini telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari tahun 2014 yang lalu. Dari transformasi ini, banyak masyarakat yang bertanya-tanya setelah perubahan ini, apa bedanya dengan layanan ASKES sebelumnya? Apakah aturan-aturan dan prosedur pelayanan sama, serta banyak pertanyaan lainnya. Untuk menjawab hal tersebut, serta untuk mensukseskan program BPJS ini,
pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang menyelenggarakan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan tema layanan peserta BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan pengantar dalam kegiatan sosialisasi ini, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat diambil manfaatnya demi kebaikan kita bersama. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 16 April tahun 2014, kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tema layanan peserta BPJS Kesehatan saya nyatakan dibuka. Dan kepada narasumber dan seluruh peserta sosialisasi saya ucapkan selamat mengikuti. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Dani Marwebeni SSN. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta yang berbahagia, marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama-Mu ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanyalah bagimu, Pencipta alam semesta, penganugerah kenikmatan yang tak terhingga. Limpahkanlah salawat serta salam kepada junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah kami berserah diri dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Pada pagi hari yang cerah ini, izinkanlah kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan dialog publik, sosialisasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan dalam rangka mencerdaskan masyarakat, memberikan pemahaman kepada kami tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Luruskanlah niat kami ini Allah sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kami atas kesehatan akal, jiwa dan raga kami, untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengabdi demi kemaslahatan umat manusia. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah ilmu yang Kau berikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kami, keluarga, serta masyarakat Kota Malang yang tercinta. Ya Allah, Maha Pemberi Hidayah, melalui kegiatan ini bukalah pintu hidayah kepada kami, agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sesuai dengan peran kami dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional serta BPJS Kesehatan. Jadikanlah Kota Malang ini kota pendidikan yang berwawasan lingkungan, kota industri yang berbudi pekerti, kota pariwisata yang ramah, penuh berkah serta limpahan rahmat, sebagaimana tercantum dalam visi Tribina Cita. Ya Allah, ya Rabbana, jangan Kau biarkan kami lemah tanpa pertolongan-Mu, jangan Kau biarkan kami tersesat tanpa bimbingan-Mu, dan jangan Kau biarkan kami bergelimang dosa tanpa ampunan-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua serta guru-guru kami, juga para pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tunjukkanlah pula bahwa yang batil adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk melawannya. Jadikanlah ya Allah kami hamba yang istiqamah dan mampu memegang amanah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kiranya kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, berakhir pula acara pembukaan sosialisasi dan dialog interaktif peserta layanan BPJS Kesehatan pada pagi hari ini. Ayo Ker, jaga keluarga kita supaya tetap tahes. Kanggo warga Kota Malang lebih ringan, lebih terjangkau. Ngindong indit, bareng-bareng bergabunglah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pokoknya urusan kesehatan siplah. Oliva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak dan Ibu Dinas Kominfo Kota Malang, khususnya bidang informasi publik, mengadakan kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih paham dan mengerti tentang informasi-informasi yang kadang-kadang juga luput, Ibu. Contohnya seperti ini, BPJS ternyata dari hasil pantauan kami yang di website ada pertanyaan-pertanyaan masalah BPJS itu banyak sekali, sehingga perlu diadakan sosialisasi tentang BPJS. Tentunya selain dari Dinas Kominfo, dari BPJS Kota Malang sendiri juga sudah mengadakan sosialisasi. Nah, kenapa kok sekarang Kominfo juga mengadakan, dan yang diundang kok ibu-ibu dan tentunya juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, karena dari ibu inilah semua informasi bisa disampaikan secara akurat, bukan meremehkan bapak-bapak. Karena waktu ibu ini untuk kegiatan PKK setiap bulan sekali pasti akan diadakan di mulai kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Nah, itu Dasa Wisma dan banyak ragamnya, ada posyandu lansia, bermacam-macam seperti itu. Makanya kita mengadakan hal seperti ini. Kemudian sekilas saja ini Bapak Ibu, nanti saya yang akan menyampaikan adalah selain Pak Bimo, istilah nama bagiannya Pak Bimo, Pak Bimo, juga ada sedikit sosialisasi juga dari Pak Diki yang dalam hal ini adalah Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo. Mungkin awalnya itu dulu, monggo Pak Diki, selanjutnya Pak Diki untuk menyampaikan sesuatu yang bisa untuk masyarakat, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak, ibu-ibu masih masih semangat untuk memang itu harapan kami. Memang saya lihat di sini memang semuanya masih fresh dan harum baunya. Ya, memang pada kesempatan pagi atau siang hari ini perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Diki Haryanto yang saat ini bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang di bidang informasi publik. Jadi kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pagi hari ini adalah di bidang kami yang kaitannya dengan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya warga Kota Malang yang selama ini mungkin masih belum atau masih belum tahu informasi kaitan dengan BPJS atau informasi-informasi yang lain yang ada di wilayah Kota Malang. Dan tugas dari Dinas Kominfo adalah sebagai corong dari pemerintah Kota Malang yang menginformasikan segala sesuatu permasalahan atau informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di wilayah bisa segera mengetahui. Jadi pada kesempatan siang hari ini dan kesempatan yang baik ini, kami di sini
ada kita undang dari BPJS, Bapak Bimo, dan kami dari rekan-rekan dari Dinas Kominfo bermaksud mengadakan kegiatan ini adalah bertujuan mencerdaskan yang ada di wilayah khususnya di Kota Malang kaitan dengan informasi. Karena informasi adalah sangat penting sehingga segala sesuatu perkembangan bisa segera kita ketahui apapun dimanapun. Jadi yang sekarang yang ada di wilayah baik itu di kelurahan maupun di kecamatan ada dari rekan-rekan relawan dari KIM atau komunitas informasi masyarakat sudah mulai berkembang di wilayah. Itu menunjukkan betapa pentingnya informasi sehingga informasi yang ada baik itu dari pusat sampai ke provinsi sampai ke daerah semuanya bisa kita nikmati atau kita sudah bisa kita terima informasi itu sehingga kita tidak terlambat informasinya sehingga kita bisa maju bersama. Dan kaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini mungkin kita akan sedikit mengupas di kaitan dengan apa sih layanan kesehatan yang sekarang lagi marak didengung-dengungkan atau di mana-mana kok apa sih BPJS itu. Mungkin nanti ada Bapak Bimo yang akan menyampaikan secara langsung jadi kaitan dengan program-program apa yang perlu disampaikan. Jadi pada kesempatan hari ini memang tugas dari kami Dinas Kominfo adalah menyampaikan segala informasi. Jadi kalau dari Bapak atau Ibu-ibu yang ada di wilayah mungkin ingin menyampaikan keluhannya atau permasalahannya bisa melalui kami di Dinas Kominfo baik melalui website. Jadi mungkin pada kesempatan yang baik ini kalau mungkin ada yang di rumah mungkin ada putrinya ada putranya yang ada laptop atau sekarang handphone pun sudah bisa pakai internet. Jadi bisa mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan atau apapun yang ada di permasalahan yang di wilayah, monggo nanti disampaikan melalui Dinas Kominfo di bidang kami dan kami akan meneruskan ke SKPD yang ada kaitannya dengan keluhan atau permasalahan yang terjadi di wilayah. Mungkin itu sedikit dari kami. Jadi kami terima kasih dalam penyelenggaraan siang atau siang hari ini Bapak Ibu berantusias untuk berkenan hadir meluangkan waktunya. Kami terima kasih sehingga mungkin ini bermanfaat ilmu yang akan kita terima pada siang hari ini bisa kita bawa pulang dan ada manfaatnya. Mungkin itu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sedikit sosialisasi dari Dinas Kominfo yang dibawakan disampaikan oleh Pak Diki. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Dr. Bimantoro AAK. Beliau ini adalah Kepala Cabang BPJS Kota Malang. Jadi beliau antusias rawuh sendiri ingin mensosialisasikan BPJS secara langsung kepada Ibu. Jadi tidak lewat tangan yang lain tapi langsung beliau sendiri. Jadi kebanggaan bagi Dinas Kominfo juga warga Kota Malang bahwa kepala cabangnya sendiri yang rawuh dan memberikan sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadi masih bisa nyaman, sehat, hidupnya juga tentram gitu aja, pemilu lancar. Gitu, ya. Tapi saya tidak milih di sini, gitu. Karena saya aslinya dari Solo. Kan kelihatan halus tuh Bu. Tadi saya udah dengar tuh ada yang sing kuwi wonge gitu. Iya tuh ya. Nah, apa. Tadi lah ada filmnya tadi kan. Sing kuwi lho wonge gitu ya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Sekretaris Dinas Kominfo ya, Pak Farid, atas undangannya, kesempatannya juga. Dan ini memang lain daripada yang lain itu. Mungkin kalau yang hadir banyak, ini kalau yang akan datang mungkin bisa lebih dari ini, Pak. Apalagi kalau lampunya dimatikan, remang-remang kayak di kafe, ada bandnya gitu ya. Saya lihat tadi ibu-ibu nyaman sekali gitu. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bimantoro sebenarnya. Kayak Kapolri itu loh, mantan Kapolri nggih. Saya tapi lebih familiar dipanggil Dr. Bimo biasanya. Saya barusan di sini 4 bulan yang lalu. Saya kalau di BPJS yang dulunya Askes itu sering mutasi. Makanya saya kepingin kenalan sama Bapak Ibu sekalian karena saya tinggal di Kota Malang ya. Saya selaku Kepala BPJS Kesehatan Malang Raya. Mengapa setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan? Ya, jadi seperti asuransi. Apa toh asuransi itu? Asuransi adalah mengalihkan resiko individu ke resiko kelompok. Sekelompok orang. Jadi resikonya kalau saya sendiri sakit, maka resikonya saya membayar 10 juta, 20 juta atau 50 juta untuk sakit saya sendiri. Ya. Tapi kalau dibantu bareng-bareng sekelompok ini, kalau saya 50 juta sakitnya ada 100 orang, maka tinggal 500.000 iurannya kan gitu. Betul ya? Kalau sak Malang tambah murah lagi. Kalau sak Indonesia tambah murah lagi. Gitu ya. Jadi itu mengalihkan resikonya tadi. Tarif biaya pelayanan kesehatan itu tidak pernah turun ibu-ibu. Satu-satunya tarif harga yang tidak pernah turun. Jadi biasanya kalau inflasi, ada kata-kata inflasi ya. Inflasi umum itu 7 digit. Kalau inflasi bidang kesehatan itu biasanya 3 sampai 4 digit di atas inflasi umum. Kalau enggak 10 ya 11. Dan tidak pernah turun harganya. Saya dulu dokter praktek di puskesmas mulai 15.000. 15.000, 25.000, 50.000, sampai 100.000 dan sampai enggak praktek lagi karena enggak sempat. Loh ya, saya termasuk yang mahal dan laris gitu. Tapi enggak sempat gitu. Ya, akhirnya karena kesibukan pindah-pindah banyak mengecewakan ibu-ibu. Oh ya, pasien jadi saya mending tidak ini, tapi kalau ditelepon boleh konsultasi gratis. Gitu ya. Bahkan emas pernah turun harganya? Pernah. Biaya pelayanan kesehatan itu unik sekali. Sudah tidak pernah turun, tidak menganut hukum pasar, hukum ekonomi. Nyun sewu. Kalau saya beli pisang goreng katakanlah 1, ya harganya 1.000, maka kalau saya beli 300, bayarnya 300 kali, jadi 300.000 betul? Salah. Hukum pasarnya tidak begitu. Ibu kong kalingkong sama yang jual pisang goreng, ya biasa. Batine lumayan kan gitu ya. Kalau saya negosiasi pasti saya bayar paling 280.000, betul? Diskon, ya, bener kan? Kertas 1 rem 36.000, maka kalau saya belinya 500 rem, pasti harganya lain kan gitu. Ya, pernahkah ibu, bapak di rumah sakit dokternya bilang, ibu sudah banyak ya, sakitnya ya, saya gitu pernah? Enggak pernah ya, enggak pernah toh. Jadi obatnya sudah banyak nih, saya diskon, pernah? Tidak pernah. Obatnya banyak, bayarnya tetap banyak. Apalagi dokter gigi cabut 2 gratis 1, tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Jadi itu sebabnya karena tidak menganut hukum pasar, ya. Jadi tidak pernah turun.
Kalau ini tidak dikendalikan, maka akses masyarakat kalangan menengah ke bawah tidak bisa lagi menggapai kesehatan. Kasihan. Wah, rumah sakit tinggi dokternya ini, terus kesehatan apa saja ada, tapi masyarakatnya tidak bisa. Maka perlulah dibentuk yang namanya BPJS Kesehatan. Ya, itu nggih. Singkatannya apa Bu BPJS? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Karena nanti ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu maka dibuatlah itu dan harus dikendalikan biaya pelayanan kesehatan ini. Tidak bisa terus melambung terus, bahaya ini. Maka harus wajib. Ya, di sini tulisannya penyakitnya, polanya di sini ya, dari infeksi ringan sampai ada yang sekarang banyak cancer. Tambah mahal lagi. Ya. Kemajuan teknologi tambah mahal lagi. Dulu tidak ada ronsen, sekarang ada. Dulu tidak ada USG. Ini yang jadi tambah mahal ya. Makanya tetap harus dikendalikan gitu. Dan pasien tidak punya pilihan loh. Pokoknya obatnya ini. Ibu harus dirawat sekarang gitu. Enggak bisa apa-apa, enggak ngerti karena tingkat pengetahuannya berbeda. Ya. Dan sakitnya berdampak sosial dan ekonomi. Kalau mahal maka makin lama makin tidak terjangkau. Apa yang terjadi di sekitar kita ini dibalik ya. Kalau sakit berapa yang harus disiapkan? Apakah punya dana tunai? Apa keluarganya lain membantu? Ya. Kemudian apakah majikannya juga menanggung? Terus apa yang harus kita perbuat? Bayangkan kalau seorang yang mau operasi jantung 150 juta tarifnya. Sementara iuran rata-rata cuman 25.500. Maka butuh 5.882 orang sehat untuk membantu yang sakit jantung tadi. Kalau yang sakit jantung cuman 1. Dan yang sakit tidak cuma sakit dong. Wis pinter dah. Gitu ya. Jadi maka berbahagialah. Jadi ada yang nanya, Pak, kalau saya sakit iurannya bisa diambil enggak? Gitu. Kan saya enggak sakit. Egois sekali. Iya. Padahal kalau saya pilih bayarnya 50.000, 100.000 tapi tidak Pak sudah pinter semua saya. Iya. Jadi gitu, ya. Jadi tidak sakit anunya. Jadi berbahagialah karena berarti uang kita dipakai oleh yang sakit. Ya. Dan yang sakit tentunya juga berterima kasih, mendoakan semoga tetap sehat, semoga saya tetap bisa dibantu. Ya, wah itu saya kalau bilang bahwa yang paling tulus doanya itu Dokter Bimo karena di BPJS. Ya, kalau yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat tetap jangan sakit. Tapi di suara minirnya ada juga. Iya, soalnya kan dia membayari gitu ya, biar untung. BPJS nirlaba. Gaji saya, operasional kami tidak tergantung premi atau iuran yang didapat. Tidak bergantung kami membayar rumah sakit berapa. Dan hebatnya dari dulu culture-nya ya, budayanya karyawan Askes sampai sekarang menjadi BPJS itu orangnya rendah hati. Tidak sombong, ya. Rajin menabung, ya. Loh, ini saya buktikan nanti ya. Ibu pernah ya mungkin di koran itu ya. Jasindo membayar klaim 425 juta masuk koran. Atau yang kecelakaan bis kemarin. PT Jasa Raharja kan ada ya.
membayar 970 juta masuk koran. Ibu-ibu mungkin kaget kalau saya ungkapkan ya, bahwa sekarang ini ada 28 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Khusus untuk rumah sakit Saiful Anwar saja kita membayar 20 M setiap bulan rutin dan tidak pernah masuk koran. Loh, iya toh? Ini yang saya sebut. Jadi itu harus diungkapkan. Sekarang ini menjadi badan publik. Tidak bisa kita diam gitu. Supaya ibu-ibu juga tahu. Dan kita juga nirlaba. Gitu ya. Itu sebabnya. Belum yang rumah sakit yang lain. Kita nirlaba. Lanjut ya. Ya, ini risiko yang tadi sudah dijelaskan. Tadi pasti kalau besok ada ujian pasti keluar ya. Karena saya biasa ngasih ini. Dan ini sistem yang baru. Gitu ya. Kita membayarnya dasarnya paket INA CBJS. Asuransi sosial. Itu yang sekarang ini. Wajib, harus. Dan bukan monopoli loh, ini kewajiban dan harus dilakukan monosodi. Nanti satu pilihan. Kalau istrinya banyak kan poligami, kalau istrinya satu monoton. Katanya Pak Diki monoton nanti di PCI saya, iya. Jadi harus, kalau tidak disanksi. Gitu ya, harus disanksi karena ini untuk kebutuhan seluruh masyarakat melalui badan hukum, manfaat dan lain sebagainya. Ini tidak peduli tua, muda, kaya, miskin, sehat atau sakit, daftar langsung, besoknya online langsung dijamin. Saya ngomong begini 25.000 preminya. Kenapa Bu? Masih ketawa monoton ya. Saya tadi di bisik Pak Diki tadi ya. Monoton Pak, monoton gitu ya. Kemarin di perusahaan saya di demo hampir sama buruh. Dokter Bimo itu mudah ngomong 25.500 ini. Murah. Buat kami mahal. Itu ya Bu ya. Betul? Salah. Ya. Yang ngomong begitu tuh sambil ngerokok. Ngerokoknya saya tanya, Pak rokoknya sehari 2 Pak. 1 Paknya 15.000, 2 Pak 30.000, 25.500 itu sebulan. Edan enggak? Kalau nyakiti dirinya sendiri dia mampu bahkan lebih, tapi untuk jaminan kesehatan bahkan bisa membantu orang lain, hitung-hitungan bodoh sekali. Jadi salah semua tadi. Gimana? Kalau orangnya tidak punya penghasilan itu dibayar pemerintah. Namanya undang-undang itu berlaku universal. Dari presiden sampai pemulung itu wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, wajib membayar iuran. Perkara iurannya presiden itu bayar dewe atau pemulungnya dibayari lain perkara. Tapi wajib hukumnya. 9 prinsip itu yang terutama adalah gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit. Ya. Yang kaya membantu yang miskin. 2 nirlaba untuk yang kesehatan ya. Portabilitas dan kepesertaannya wajib, yang tadi yang monoton tadi wajib. Ini undang-undangnya. Jelas. Kita punya cita-cita nanti tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia itu di cover semuanya tuntas. Kemarin bulan yang lalu
saya diundang sebagai keynote speaker di Fakultas Kedokteran Unbra. Di situ internasional. Ya, jadi pembicaranya 3, 1 dari Taiwan, 1 dari Singapura, 1 dari Indonesia saya. Gitu. Mereka semuanya sudah duluan. Semua sudah duluan, universal coverage seluruh penduduknya. Ya, saya jawabnya gampang. Singapura penduduknya berapa? Ya, enggak sampai 7 juta. Taiwan cuman berapa? 14 juta. Indonesia? Iya kan? Itu kan kalau yang 135 masih Roma Irama yang dulu ya. Yang sekarang sudah tinggi ya. Jadi mereka akhirnya juga berencana untuk belajar dari kita, mengelola jumlah yang banyak itu seperti apa, bagaimana. Saya katakan berat, saya lu sampai kurus begini ya. Ini loh yang namanya pekerja penerima upah itu siapa saja, PNS, TNI ya, dan lain sebagainya, adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah. Lanjut. Nah, PPU yang ditanggung 5 orang pekerja penerima upah itu kalau bayar premi berdasarkan gaji 2% atau 4%, 1% dipotong dari pekerjanya, yang 3% atau 4% disubsidi dari pemerintah atau dari majikannya, perusahaannya. Ya. Istri atau suami yang sah. Itu. Kemudian kalau dulu anaknya 2, sekarang anaknya bisa 3. Gitu, ya. Ini pekerja bukan menerima upah. Pedagang ini membayar iuran sendiri. Nanti ada rupiahnya. Lanjut. Nah, termasuk yang ini bukan bekerja, termasuk penerima pensiun, veteran. Untuk kalau misalkan nanti mendapat penjaminan di kelas 1 kalau sakit sampai rawat inap, preminya adalah 59.500 per jiwa per bulan. Ya. Kalau yang kelas 2 42.500, kelas 3 25.500. Ini mohon disosialisasikan. Pendaftarannya mudah. Kalau secara legalnya, prosedurnya adalah datang ke kantor BPJS, di Tumenggung Suryo 44, kemudian diberikan girik, kemudian nanti bayar ke bank, gitu. Di virtual account-nya diaktifkan nomor kodenya, kemudian balik lagi ke BPJS untuk cetak kartu. Sudah ada yang pernah ke BPJS? Ada? Angkat jari siapa? Oke, banyak juga. Ya, monggo. Penuh bukan? Penuh sekali, bisa 500 per hari. Itu karena kami bikin inovasi. Daripada lari ke bank dulu, banknya kita ambil, kita datangkan di kantor BPJS. Pernah lihat? Kita tata lagi. Mudah-mudahan kalau ibu, bapak ke sana sudah lebih rapi. Bahkan sekarang ini pedagang kaki 5-nya. Nah, kalau di bank kan, bapak, ibu pernah ke bank ya? Bank itu kan satpamnya bisa menjelaskan, betul? Oh, prosedurnya seperti ini tuh. Kalau BPJS lebih hebat dari itu. Pedagang kaki 5 bisa menjelaskan. Iya, karena kita berikan sosialisasi, prosedur caranya, nuliskan bisa, bahkan pakai rompi. Pernah lihat? Betul ya? Rompi tulisannya BPJS untuk rakyat, betul? Nah, pernah lihat. Nanti kamu enggak bisa di sini seenaknya, kamu harus bisa menjelaskan kepada peserta dan lain sebagainya. Pendaftaran sebenarnya bisa online, ibu-ibu, bapak. Saya heran tuh, Malang itu kota besar, tapi yang daftar online sedikit sekali. Bahkan ada yang nanya itu loh, daftarnya gimana Pak?
kok pakai di lanjut terus. Ya. Ya. Kok ada website BPJS? www itu singkatannya apa, Pak? Wah, angel lah ya. Ya sudah, saya jawab aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tolong dijelas, padahal kota besar loh Malang itu, ya. Tapi kok anu sekali, apa? Tell me gaptek ya. Sekarang bisa langsung ke bank dulu, baru ke BPJS. Tidak perlu ke BPJS, tapi langsung bank dulu, bayar, baru ke BPJS. Itu juga kerjasama dengan BRI, Mandiri, BNI. Lanjut. Ya, ini petugasnya seperti ini, kantornya dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca. Lanjut, contoh kartunya, hak dan kewajiban. Haknya itu banyak, mulai dari promotif, preventif, puskesmas, dokter keluarga, klinik, laboratorium, obat, operasi, rawat inap, rumah sakit, dan lain sebagainya. Haknya banyak. Kewajibannya cuma 2. 1, membayar iuran. 2, mentaati prosedur. Tidak bisa orang maunya sendiri. Saya minta ke rumah sakit A, saya maunya sama dokter Bimo, saya ingin obat yang itu, tidak bisa. Yang bisa harusnya ibu membutuhkan dilayani oleh rumah sakit ini. Kalau permintaan apakah tidak boleh? Boleh, tapi tidak mendapat jaminan dari BPJS. Ada yang minta, saya minta karena saya kelas 1, saya minta naik VIP, oh silakan. Tapi kelas 1-nya tidak hilang, nambah ya, lanjut. Bagaimana Pak kalau nanti saya diam aja, saya tidak daftar? Nanti akan kita cari cara. Contohnya kalau mau bikin SIM, itu harus ditanya kartu BPJS, sertifikat tanah, paspor, dan lain sebagainya. Makanya informasikanlah sekarang. Sekarang ini kalau kita hitung-hitung ya, iuran atau premi yang kita terima tidak ada 1/5-nya daripada berapa yang saya bayarkan. Gitu. Ya, lanjut ya. Manfaat jaminan kesehatan, bagaimanapun ada pelayanan yang tidak dijamin. Contohnya yang tidak prosedur, ya jelas langsung tidak lewat rujukan, tidak lewat puskesmas, dokter keluarga, klinik. Kemudian yang tidak bekerja sama, itu ya, dan lain sebagainya. Di luar negeri tidak bisa. Terus yang tujuannya estetika. Estetika itu yang hidungnya mancung, kurang mancung tambahi 2 cm, ya. Ini loh, kalau mau ditulis silahkan ada di situ. Bisa, itu 24 jam itu dihubungi. Silahkan. Saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bimo. Sekali lagi aplaus untuk beliau, Ibu-ibu. Begini Pak Bimo, setelah mendengar rasan-rasan ibu-ibu ini tadi di belakang, apakah Jampersal juga termasuk di cover oleh BPJS Kesehatan Malang Raya tentunya? Monggo Pak Bimo, mungkin ini pertanyaan awal dulu nanti. Jampersal itu adalah programnya Kementerian Kesehatan. Kami BPJS Kesehatan adalah suatu badan penyelenggara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Ya, program Jampersal ada atau berlanjut atau tidak atau digantikan apa, saya tidak berwenang menjawab karena bukan wilayah kami. Tapi di BPJS Kesehatan itu kalau Jamkesmas sudah dijamin untuk melahirkan, ya, bahkan melahirkannya berkali-kali pun dijamin. Terima kasih Dr. Bimo. Untuk berikutnya kita seling, sebelum sesi pertanyaan kita seling dulu dengan hiburan
sehingga agak lebih adem lagi. Monggo Bapak Sofi. Mengapa jiwaku mesti bergetar sedang musik pun manis ku dengar? Mungkin karena ku lihat lagi lentik bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu, makin mengajakku terpana. Kau goreskan kita cinta, mengapa aku mesti duduk di sini sedang kau tepat di depanku? Mestinya aku berdiri berjalan ke depanmu, ku sapa dan ku nikmati wajahmu. Atau ku isyaratkan cinta, tapi semua tak ku lakukan. Kata orang cinta mesti berkorban. Mengapa dadaku mesti berguncang bila ku sebutkan namamu? Sedang kau diciptakan bukanlah untukku, itu pasti. Tapi aku tak mau peduli, sebab cinta bukan mesti bersatu. Biar ku cumbui bayangmu dan ku sandarkan harapanku. Per 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan sudah mulai beroperasi. Mari kita sukseskan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berprinsip gendong indit antara yang sakit dan yang sehat, yang kaya dan yang miskin untuk Kota Malang yang lebih sehat. Bukan begitu, Pak? Betul sekali. Dengan mentaati prosedur sistem rujukan berjenjang, masyarakat Kota Malang bisa mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Mari kita sukseskan BPJS Kesehatan untuk Kota Malang yang lebih sehat. Sekarang kita buka dialog interaktif Bapak dan Ibu. Kebetulan narasumbernya Dr. Bimo, pasti pertanyaan-pertanyaan akan banyak menyinggung masalah BPJS. Pertanyaan pertama dari Bu Eko Klojen, monggo Ibu. Terima kasih. Saya Ibu Eko dari Pokja 4-nya Kecamatan Klojen, Pak. Yang perlu saya tanyakan, ini saya tujukan kepada Dr. Bimo. Tadi Bapak mengatakan bahwa Jampersal adalah program Kementerian Kesehatan.
Nah, yang sekarang saya tanyakan Pak, masalah SPM, surat pernyataan miskin, di situ kan sekarang juga nantinya harus menjadi anggota BPJS kan Pak, peserta. Nah, sekarang itu kebanyakan dari warga masyarakat yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas dan Jamkesda itu kan memang bisa memakai SPM. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, peserta SPM ini kebetulan hamil Pak, apakah itu bisa difasilitasi seperti yang BPJS atau Jamkesda atau Jampersal? Yang pertama itu Jamkesmas dan Jamkesda. Yang kedua Pak yang saya tanyakan, ini ada warga dari Jawa Barat, karena BPJS itu kan nasional ya Pak ya. Misalnya ada warga dari Jawa Barat gitu, terus sekarang lagi pulang ke Kota Malang, apakah beliau bisa menjadi peserta BPJS di Kota Malang? Mungkin itu yang sementara itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bimo mungkin langsung bisa dijawab. Ya, Bu Eko, Jampersal atau ini ya, memang banyak wanita yang kalau ngomong sama saya itu keliru-keliru jadi. SPM itu surat pernyataan miskin. Ya, jadi gini, ada bagian dari masyarakat yang terpaksa iurannya dibayar oleh pemerintah karena memang tidak mampu. Satu, Jamkesmas. Pemerintah itu ada dua, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ya, Jamkesmas itu oleh pemerintah pusat. Di luar itu, kalau tidak mampu, maka adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk memberikan jaminan. Ya. Jadi kalau itu belum masuk BPJS, maka sampai dengan tahun ini masih diberikan toleransi, itu ya pemerintah. Nah sekarang ini yang saya tahu adalah bahwa pemerintah Kota Malang yang melalui kemarin tuh Dinas Kesehatan itu mendata sejumlah masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Jamkesmas, bahkan belum terdaftar sebagai peserta Jamkesda. Itu akan ditambahkan dan diusulkan untuk dibiayai, dimasukkan sebagai peserta BPJS. Sudah ada gitu ya. Cuman kami secara resmi belum menerima datanya kapan, tapi sudah ada. Bagaimana yang hamil nanti? Ya sebenarnya kalau seperti itu, kenapa kalau itu memang tidak mampu, ya itu langsung didaftarkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Jadi dua dinas ini yang menangani, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Bapak Ibu mungkin belum begitu paham juga. BPJS Kesehatan itu instansi vertikal, ya. Tidak di bawah otonomi daerah. Jadi pemerintah daerah punya kewajiban juga mengelola dan punya tanggung jawab untuk mengelola kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tempatnya. Nanti bisa dilaporkan itu. Jadi yang saya kalau secara hukumnya memang melahirkan itu dijamin juga, ya. Tapi kalau saya secara pribadi kok kurang setuju. Melahirkan tuh urusannya dia. Iya, kok jadi urusan orang lain, gitu ya. Kalau nikah loh enak-enak diem aja. Iya, melahirkan bingung, gitu ya. Jadi mestinya itu kan sudah suatu tanggung jawab. Tapi enggak apa-apa, memang itu adalah aturannya begitu, ya memang harus dijamin, tapi diberikan sebagai biaya suplemen seperti kacamata, seperti hearing aid, gitu. Ada paketnya. Karena melahirkan itu kalau normal bisa di rumah,
bisa di bidan, bisa di rumah sakit, bisa di yang kamar VVIP, itu bisa macam-macam gitu. Kecuali melahirkannya ada masalah, harus sampai operasi dan lain sebagainya, itu semua akan ditanggung apabila yang bersangkutan sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi kalau menjadi peserta kesehatan tidak boleh tidak dianjurkan untuk mendaftar satu kakak, bukan yang sakit saja, kan tidak fair gitu ya. Yang sakit tok daftar boleh, tapi kurang tepat itu informasinya. Satu kakak daftarkan semuanya, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Gitu ya Bu. Terus bagaimana dengan warga kota Jawa Barat ya? Jawa Barat itu bukan kota loh Bu, itu provinsi itu. Iya. Maksudnya yang di kota di Jawa Barat ya. Jadi boleh saja mendaftar di sini, boleh. Tapi kan dia nanti akan memilih fasilitas kesehatan primernya. Puskesmasnya pilih yang mana misalkan. Dokter keluarga pilih yang mana? Klinik atau puskesmas atau dokter keluarga? Lah tinggalnya di Jawa Barat, mosok milihnya di sini. Gitu. Jadi daftarnya ke sana. Ke sini kalau misalkan pas ke sini pas sakit dijamin di sini bisa. Tapi kan lebih lama di sana tinggalnya daripada di sini. Saya kira saya anjurkan mendaftarkannya di sana. Lanjut. Berikutnya mungkin Pak Budi dari Bumi Ayu. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang ingin saya tanyakan adalah mungkin tidak terlalu jauh dengan pertanyaan pertama, yaitu mekanisme pendaftaran BPJS bagi kakak miskin Pak. Soalnya kakak miskin ini memang di kelurahan-kelurahan, di RT RW itu banyak sekali yang belum terdaftar dalam Jankesmas maupun Jankesda. Jadi mereka itu kadang-kadang memang ada yang pendatang, sehingga ketika pendaftaran dulu itu memang belum terdaftar sebagai Jankesmas maupun Jankesda di daerah masing-masing. Jadi saya ingin tanyakan itu adalah mekanismenya nanti untuk pendaftaran bagi kakak miskin ini dari urut-urutannya dari RT RW, kelurahan atau kemana lagi, sehingga bisa beliaunya juga mendapatkan akses yang sama untuk JKN-nya Pak. Jangan sampai nanti di daerah-daerah di kampung-kampung kadang ada istilah gini Pak, wong melarat gak leloro dari ini, begitu katanya. Jadi makanya jangan sampai ada istilah itu muncul dari masyarakat. Katanya orang sakit nggak boleh, orang miskin nggak boleh sakit katanya gitu. Kemudian yang kedua, untuk pendaftaran online tadi saya pikir juga sangat bagus. Maksud saya begini, karena kita juga terkendala dari SDM, barangkali di lingkungan kita juga banyak sekali SDM yang belum bisa online gitu Pak. Terus sekarang kan masih tersentralisasi di Temenggung Suryo. Apakah tidak ada kebijakan barangkali dibuka pos-pos kecil gitu di kelurahan-kelurahan sehingga tidak full di sana Pak. Kalau saya lihat ngantrinya itu kasihan kadang-kadang. Sampai sehari cuma ngantri ngambil formulir, kemudian ngisi, balik lagi kampungnya ngisi, nanti besok harinya baru mengembalikan formulir itu kembali gitu. Jadi saya pikir kok kasihan untuk sistem pengantriannya seperti itu. Barangkali bisa dibuka pos-pos kecil di kelurahan-kelurahan, itu ada staf dari BPJS yang standby gitu, barangkali di kelurahan-kelurahan itu lebih, saya pikir lebih memudahkan bagi kita untuk pendaftaran. Itu yang kedua Bapak. Kemudian yang ketiga itu tadi ada, misalnya kita punya satu keluarga anggota 5 orang, apakah per orang itu mendaftarkan, kalau misalnya untuk kelas 3 25.500 itu apakah juga 25.500 kali 5 atau ada paket khusus Pak untuk keluarga besar seperti itu? Jadi barangkali ada paket khusus yang lebih meringankan gitu Pak. Kalau keluarga besar barangkali katanya jangan tadi kalau kulaan banyak kan ada diskon gitu Pak. Nah, barangkali nanti keluarga besar itu ada diskon enggak 25.500, barangkali 10.000 kali 5 gitu barangkali Pak. Demikian pertanyaan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian Pak Bima. Jadi Pak Budi dari Bumi Ayu, monggo. Pak Budi, kami baru 2 minggu yang lalu mengadakan pertemuan di Hotel Horizon, ya di Araya itu. Pak Sekda kita undang, Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu. Kepala Dinas 3-3-nya hadir. Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu. Ya. Kemudian Semalang Raya. Jadi camat, lurah Semalang Raya. Mungkin termasuk kelurahannya mungkin di Pak Bumi Ayu ya, Pak Budi. Terus kemudian puskesmas. Itu totalnya kira-kira 600 orang di sana. Kita informasikan bahwa pendaftaran sekarang tidak harus di sana. Boleh langsung di bank itu sudah bisa. Tadi saya ungkapkan juga. Tapi untuk cetak kartu memang harus dari sana. Karena kartu itu ada passwordnya dan tidak semua orang boleh dapat akses untuk membuat password untuk masuk ke dalam itu. Kalau enggak nanti bisa pesertanya kacau balau, bisa dibuat sendiri dan lain sebagainya. Jadi silahkan. Kemarin Bank BRI juga sudah bicara ke saya, Pak, kami siapkan. Bahkan kalau di kelurahan atau mungkin posko ya atau dasawisma atau apa gitu, itu bisa secara kolektif. Itu Bank BRI-nya mau jemput. Bukan hanya BRI, Mandiri, BNI, 3 bank itu mau jemput ke sana. Jadi daripada ngantri panjang, itu satu bisa dibuat dulu di daftar di rumah, kemudian bareng-bareng kolektif 1 orang jalan. Itu ya, ke bank dulu, baru ke BPJS. Itu. Jadi tidak perlu harus ke sana semua, sebenarnya sudah ada. Jadi kalau membuka poin center point itu sudah banyak sekali Pak, center pointnya di bank-bank setempat yang BNI, Mandiri, BRI itu bisa. Setelah itu harus memang ngambil kartu. Yang sekarang kami mau buka lagi adalah bisa ngambil kartu di lokasi lain selain Tumenggung Suryo. Tapi kalau di Kabupaten Malang sudah ada, di Batu sudah ada, di Tumenggung Suryo ini rencananya saya mau buat di pembukaan, ada diberikan fasilitas oleh Bank BRI untuk bisa mecah konsentrasi kepadatan peserta yang mendaftar di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Coklat, daerah Soekarno-Hatta. Ya, nanti akan ada informasinya. Bapak, Ibu kalau lihat di bank itu kan ada menerima pendaftaran. Nah, itu ke situ daftar dulu. Jangan langsung ke kantor BPJS Tumenggung Suryo, daftar dulu situ, ya. Dan sebaiknya kalau di masyarakat dikelola kolektif saja. Ya. Apakah tidak dibuka pos-pos gitu kan? Kalau orang bagaimana pendaftaran kakak miskin ya, yang katanya orang miskin nggak boleh sakit. Ya. Yang sakit miskin sadikin, sakit sedikit miskin. Ya, itu juga banyak. Itu ya. Jadi ini tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah, Pak. Mendaftarkannya kalau mau didaftarkan BPJS, kalau mau bayar sendiri ya enggak apa-apa, lewat Mandiri. Bayar tadi 25.500 per jiwa per bulan. Dan tidak ada diskon. Yo, bayangkan ya. 25.000, saya butuh 5.822 orang sehat untuk hanya membayar 1 orang sakit jantung saja. Padahal yang operasi jantung itu banyak sekali, bukan 1. Kalau 25.000 lah katakanlah, kalikan 4, 100.000. Ibu, bapak sekali ke dokter saja sudah berapa? Padahal setahun itu sakit berapa kali bisa kali.
sudah sangat murah. Nah, yang saya sayangkan adalah ada seperti Markus, maklar kasus gitu ya. Datang itu merasa saya buatkan, datamu saya minta, saya buatkan di BPJS Kesehatan, kartunya keluar satu kartu 200.000. Tidak ada itu BPJS gitu. Ya, tidak ada. Jadi kalau seperti itu harap diwaspadai. Ada yang di daerah-daerah ini tidak di Kota Malang, di kabupaten. Saya sudah ingatkan juga ke sana. Jadi mengumpulkan kartu Jamkesmas mau diganti jadi kartu BPJS. Satu orang 200.000. Begitu lengkap 12 orang kabur, kartu Jamkesmasnya hilang sisan. Gitu. Jadi mengenaskan gitu ya. Jadi begitu dia Pak, memang anunya seperti itu, tidak ada diskon atau apa, tidak bisa ada. Kecuali itu didaftarkan secara kolektif oleh pemerintah daerah. Karena kalau pemerintah daerah yang membayar itu berbeda tarifnya, tapi kan dibayar pemerintah daerah. Gitu. Berapa nanti itu diselesaikan secara adat. Monggo silakan. Berikutnya mungkin dari Bu Wulan dari Tunjung Sekar nih. Saya Bu Wulan dari Kelurahan Tunjung Sekar, Pak, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Lengkap. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama yaitu peserta Jamkesmas yang sudah meninggal atau pindah, apa bisa digantikan dengan warga yang lain? Itu yang pertama. Selanjutnya kalau memang Dr. Bimo ini selaku Kepala BPJS Malang Raya, karena kebetulan saya juga ngajar dan kebetulan wali murid yang ada di wilayah kami itu kebanyakan dari kabupaten. Kemarin tuh banyak yang tanya, di mana Bu Ulan saya kalau mau daftar BPJS. Terus karena saya enggak tahu, saya jawab mungkin di Panjen, pikir saya gitu. Ternyata setelah ada jawaban seperti ini, insya Allah besok kita bisa menyampaikan. Karena banyak yang dari kabupaten kebingungan untuk masalah BPJS ini. Bu ngajar di mana? Saya di SDN Purwodadi 1, Sumpil. Yang kedua, bagi peserta BPJS yang mengalami atau memiliki kendara tidak bisa bayar iuran dan ini orang ini atau peserta ini tidak mempunyai kartu Jamkesda atau Jamkesmas, ini solusinya bagaimana? Dia peserta Pak, tapi dalam kurun waktu berjalan beliau tiba-tiba tidak bisa membayar, ini solusinya bagaimana? Yang ketiga, apakah peserta Jamsostek itu otomatis juga bisa menjadi anggota BPJS atau peserta BPJS? Itu saja Pak yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab Bu Mulan. Jamkesmas itu kan selama perjalanannya mungkin ada yang pindah gitu ya. Pindah, wafat atau menikah dengan juragan di Arab, sudah enggak lagi Jamkesmas gitu ya. Itu tidak bisa digantikan secara langsung. Ya, jadi dari pemerintah pusat memberikan kuota. Jadi tidak bisa kok ini langsung ganti ya, tidak bisa. Harus diusulkan ke dinas sosial, baru nanti oleh bupati atau wali kota diusulkan ke Kemenkes. Kemenkes baru ke BPJS Kesehatan. Dan itu terjadi setiap 6 bulan. Jadi bisa dilakukan dari pemerintah daerah pengganti Jamkesmas itu bisa. Ada yang sudah jadi kaya, ada yang meninggal, ada yang pindah, itu seperti itu, ya. Oke. Kemudian tempat pendaftaran kalau selain Temenggung Suryo, sebenarnya pendaftaran itu bisa di bank-bank terdekat, gitu ya. Tapi harus yang BUMN, BRI, Mandiri, BNI, ya. Kemudian kalau di Kepanjen
itu ada kantornya sendiri di depan rumah sakit. Tadinya kantornya di dalam rumah sakit dan masih diberikan oleh direkturnya, tidak boleh pindah. Saking sayangnya direkturnya di sini saja. Nah itu bisa ada juga di sana. Kalau di Batu di dalam rumah sakit paru, bikin kartu, ya di dalam rumah sakit paru. Jadi sebaiknya sebelum ke sana bikin kartu itu membayar ke bank dulu, sehingga tidak tersana nanti konsentrasi banyak sekali, padat sekali, gitu ya. Bagaimana dalam suatu kondisi pesertanya bekerja ya yang membayar tuh. Yang tidak bisa bayar tuh tadi pekerjanya di. Ini saya lanjutkan Pak, karena itu pertanyaan saya tadi melalui Bulbulan. Ini yang kami maksud begini Pak, ini ada warga yang sudah jadi peserta BPJS. Tapi suatu saat. Kerjanya di mana Bu warganya? Kebetulan swastaan Pak. Berarti lewat perusahaannya? Bukan. Pribadi, jadi BPJS umum. Iya, mandiri. Perorangan. Iya, perorangan. Dan beliau sudah mendaftarkan satu keluarga. Tapi ini ya namanya orang kita enggak tahu Pak ya. Rezeki juga ada yang ngatur. Kebetulan saat ini beliau sudah tidak bekerja lagi. Dan income-nya juga kembang kempis istilahnya, tidak bisa menentu. Ini tanya ke saya untuk kebijakan, karena beliau juga tidak punya jam kesmas, tidak punya jam kesda, untuk melanjutkan iurannya itu bagaimana? Itu yang kami pertanyakan Pak. Karena terjadi di wilayah kami ada 4 orang yang seperti itu. Ya. Terima kasih. Kalau dia sudah mendaftarnya perorangan, lucunya yang biasanya daftar itu yang tadinya yang sudah sakit itu, karena sakit terus daftar, gitu ya. Jadi daftar selawewu sakitnya jutaan, tidak apa-apa, wong gaji saya tidak tergantung itu kok, itu ya, gaji operasional kami. Cuman disarankan satu keluarga sekali mendaftar maka seumur hidup tercantum di situ sebagai peserta BPJS. Kalau dalam batas waktu 3 bulan tidak, maka dihentikan. Misalkan Januari karena sakit dia bayar, Februari, Maret, April, Mei, Juni tidak sakit, Februari, Maret, April, Mei, Juni tidak bayar, udah berhenti. Juli sakit lagi, maka dia akan membayar kekurangannya 5 bulan ditambah sanksinya 2%. Seumur hidup harus membayar iuran. Sekali membayar, kalau dia tidak bayar maka itu dihitung kumulatif sebagai hutang. Bu, kalau itu yang berapa orang Bu yang daftar itu? 1 orang kah? Itu kemarin yang tanya ke saya 3 keluarga Pak. Kebetulan yang 1 itu 4 orang, 1 keluarga, yang 2 itu 3 orang, yang satunya lagi 5 orang. Jadi semua sudah daftar. 4 ya? Iya. 4 berarti 4 kali 25.000 100.000. Ya. 102.000. Hitungan banget ya, ya sudah. Hitungan banget. Iya. Kan enggak ada diskon, Pak. Iya, kira-kira gitu ya. Terus dia enggak mampu tuh, bener enggak mampu bayar 100.000 tuh, 102 itu. Dia ngerokok enggak, Bu? Kebetulan enggak, Pak. Enggak, bukan perokok. Oh iya, ya sudah. Main burung. Ya. Kenari. Ya. Mancing gitu ya. Ya. Ada resikonya seperti itu emang. Nah, kalau dia setelah itu dia bekerja, makanya sisihkanlah. Kalau enggak mampu juga laporkanlah ke pemerintah daerah. Iya, bahwa ini termasuk warga yang sekeng, yang menjadi miskin, gitu ya. Jam sostek yang dulu sudah dilimpahkan ke BPJS Kesehatan, otomatis yang punya kartu jam sostek itu menjadi peserta BPJS sampai dengan masa transisi saja.
Karena sekarang ini 3 bulan ada sudah beberapa badan usaha perusahaan yang tidak membayar iurannya, maka dihentikan. Kalau dia masih membayar iuran, dilanjutkan. Kalau tidak, dihentikan. Gitu. Jadi ada hukumnya. Kalau perusahaan lebih keras lagi hukumnya. Kalau dia melaporkannya itu tidak sesuai peserta jumlahnya yang ada di perusahaannya, bisa kena denda. Sanksi pidana 8 tahun atau denda 1 M. Ada itu kan. Jadi karena ini undang-undang maka berlaku universal. Wah, saya tidak tahu, tidak bisa. Kalau sudah undang-undang berlaku sekarang, ya sudah, mau tahu mau enggak pokoknya kena, gitu. Ada yang bilang nanti saya tidak tahu mencuri itu dosa atau enggak, ya tetap aja kena di mencuri, ya kena dipegang gitu ya. Jadi saya kira demikian. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1,
Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta Askes, jam Kesmas, dan JPK jam Sostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. She wrote me today that she won't come back to stay, that she only comes to pay up her clothes. She wrote, I must not cry, that her love for me has died, but she found somebody else, I suppose. Baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind. All I know, I can find such a girl as my sweet baby blue, baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you.
you're still on my mind. All I know I can find such a girl as my sweet baby blue, baby, baby. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue, baby blue. Nama saya Lili dari Kelurahan Polehan. Yang saya tanyakan Pak ya, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa peserta BPJS Mandiri kelas 3 apabila masuk rumah sakit, entah itu mungkin operasi atau sebagainya, itu bisa pindah kelas Pak ya. Yang saya tanyakan di sini, apakah pindah kelas dengan membayar biaya sendiri ya, tambahan ya Pak ya. Yang saya tanyakan di sini, untuk biaya tambahan itu apa untuk biaya tambahan kamar saja atau dengan tenaga medisnya? Karena pengalaman saya Pak, kemarin tuh bulan Januari kebetulan anak saya itu kecelakaan dan pada waktu itu harus dioperasi dan anak saya dapat kelas 2, nanti kalau biayanya itu 26 juta. Tapi kalau pindah kelas 1 itu 40 juta Pak. Kami mohon untuk kami mohon penjelasannya kalau tambah atau cas kamar yang lebih tinggi itu apa hanya kamarnya atau dengan tenaga medisnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta BPJS Kesehatan selain yang penerima bantuan iuran, jadi PBI istilahnya, selain yang iurannya yang dibayar pemerintah, itu kalau naik kelas maka itu masih mempunyai hak terhadap kelas yang menjadi haknya, kompensasi ya. Tapi kalau itu yang dibayar oleh pemerintah, itu semuanya di kelas 3. Kalau dia naik kelas, gugur haknya. Gitu. Berarti kalau dia naik kelas, maka sebenarnya dia tidak perlu didukung dibiayai oleh pemerintah iurannya. Karena naik kelas saja mampu gitu. Nah, kenaikan kelas ini tentunya membawa dampak beberapa hal. Jadi sistem pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit dasarnya adalah diagnose INA. INA itu Indonesia, INA CBGS, CBG Case Based Group. Diagnose. Tipes itu saya bayar kelas 1 misalkan, saya tidak hafal ya, 5 juta. Maka dari mulai masuk kamarnya, kemudian obatnya, fasilitasnya, dokternya, total sampai sembuh, itu BPJS Kesehatan membayar dengan dasar diagnosa tadi 5 juta. Kalau kelas 2, seandainya kelas 2 itu 4 juta. Kelas 3, 3 juta, maka kalau dari kelas 3 naik ke kelas 1, nambahnya 2 juta.
kalau diagnosanya tipes. Ya, jadi sekarang ini rumah sakit, dokter-dokter tidak bisa seenaknya nulis obat. Wah, kalau gitu saya kasih obat yang murah-murah saja. Oh, enggak bisa. Obatnya harus ada yang di formularium nasional atau Fornas. Kalau dikasih yang murah, maka sembuhnya lama, maka rawat inapnya lama di situ, malah rumah sakitnya tidak efisien. 2 bulan di rumah sakit, makan minum di situ 5 juta, kan ya lebih untung kos malah gitu ya. Maka harus rumah sakit memilih obat-obat yang tepat, yang efisien, itu sehingga pasiennya cepat segera sembuh. Dokter-dokter juga tidak bisa memilih obat yang seenaknya yang mahal-mahal. Nanti bisa rupiahnya tidak jadi 5 juta lagi. Ya, jadi tidak bisa dokternya asal wah bekerja sama obat, enggak bisa. Harus dikendalikan itu. Nah, selisih antara tarif kelas 3 dan kelas 2 atau kelas 2 dan kelas 1 itu yang harus dibayar oleh pasien karena permintaan naik kelas tadi. Jadi karena kita bayarnya sudah paket INA Indonesian Case Based Group, maka itu juga termasuk kamarnya, kemudian termasuk fasilitas yang lain. Obatnya mungkin sama, tapi kalau sekamar 3 orang dan sekamar 1 orang kan berbeda. Karena kalau 1 orang yang nunggu bisa banyak kan gitu. Yeah. Saya kira begitu. Bu Edi? Ya, saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebetulnya pertanyaan saya sudah terjawab semua, tapi ada satu yang belum, yaitu adalah untuk penerima pensiun. Di sini dikategorikan bukan pekerja. Padahal yang saya tahu penerima pensiun itu sudah termasuk askes. Apakah ini askesnya masih bisa berlanjut atau yang dimaksud dengan penerima pensiun itu siapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Bu Edi. Jadi yang menjadi peserta BPJS secara otomatis adalah 1. Peserta askes. 2. Peserta askes berarti itu termasuk yang pensiunannya juga kan peserta askes. Ya, otomatis menjadi. Peserta askes itu dulu ada yang PNS, pegawai negeri golongan, ya. Kemudian ada keluarganya, ada pensiunannya, TNI Polri yang purnawirawan, kemudian veteran, Pepabri, dan lain sebagainya. Itu peserta askes. Kedua, TNI Polri yang aktif itu sudah otomatis menjadi peserta BPJS. Otomatis Bu. Jadi tidak lagi membayar iuran karena sudah dipotong langsung dari gajinya. Ya. Yang ketiga, ex peserta jam sostek. Itu otomatis diserahkan juga. Nah, mulai 1 Januari kemarin. Tapi ada beberapa yang terpaksa kita hentikan pelayanannya untuk yang ex jam sostek karena perusahaannya sampai dengan sekarang belum memenuhi pembayaran iuran preminya, sehingga dihentikan. Gitu. Jadi otomatis Bu, jangan khawatir ya. Halaman 11 Pak. Bukan pekerja adalah antara lain adalah penerima pensiun. Yang di sini dilanjutkan dengan harus membayar premi itu. Sekarang yang dimaksud penerima pensiun itu siapa? Itu aja Pak pertanyaan. Penerima pensiun itu penggolongannya Bu. Ada pekerja, bukan pekerja. Itu penggolongan peserta BPJS di situ. Jadi kalau penerima pensiun dan dia sudah dipotong, maka tidak perlu membayar lagi. Seperti mantan peserta askes, gitu. Itu penerima pensiun juga tidak lagi membayar lagi karena memang sudah dipotong, ya. Tapi kalau penerima pensiunnya dari perusahaan, gitu,
dia terpaksa harus membayar kecuali perusahaannya sudah mengalokasikan pembayaran iuran. Veteran, nah kalau veteran ini juga bukan pekerja, ini penggolongan kriteria pekerjanya saja. Veteran kan nggak bekerja, dia dapat uang juga gitu ya. Perintis kemerdekaan dapat semacam kompensasi, ya, dan lain sebagainya. Itu kriteria peserta, Bu. J. Saya demikian. Silakan. Berikutnya mungkin Pak Sahri dari Kelurahan Merjosari. Monggo Pak Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sahri dari Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowaru. Ini saya mewakili dari Bapak-Bapak. Ini undangan cuma 4 orang Bapak-Bapaknya, Pak. Saya takut dengan ibu-ibu. Saya ini memberanikan diri. Kita mau tanya, mungkin dari Bapak lainnya nanti bisa membantu saya untuk tanya juga. Yang pertama yaitu masalah BPJS. Ini yang kelanjutannya dari pemerintahan SBY, Pak ya. Sedangkan untuk pemerintahan yang akan datang, ini yang berkuasa mungkin pihak orang lain. Bagaimana seandainya pemerintahan yang akan datang tidak sesuai dengan harapan? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, selama ini pemerintah selalu bisa mengendalikan harga-harga di pasaran. Tetapi mengapa untuk harga-harga yang menyangkut kesehatan pemerintah tidak bisa mengendalikan, bahkan cenderung mendukung? Yang ketiga, apakah peserta BPJS ini apabila rawat inap masih ada tagihan tambahan atau sebagian obat ada yang beli sendiri seperti yang selama ini terjadi di pasien Askas? Yang terakhir, bagaimana kualitas pelayanan terutama masalah obat dan prosedur jauh lebih rumit daripada pasien umum. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak salah pilih kita ya. Tapi ini adalah undang-undang. Diperkuat dengan undang-undang. Tidak mudah loh bikin undang-undang. Ya, kalau membatalkan sebuah undang-undang dan ini suatu kepentingan yang publik gitu ya, itu akan berbahaya juga. Maka kita punya tekad adalah sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Bayangkan kalau kita sudah dijamin ya seluruh masyarakat dengan mudahnya dengan membayar sejumlah iuran 25.500 sudah dapat operasi sampai dan lain sebagainya walaupun tidak diinginkan. Terus dihentikan. Bayangkan kalau terjadi yang selama ini rutin cuci darah. Tiba-tiba dihentikan, hampir mustahil. Gitu Pak. Siapapun yang berdiri nanti terpilih siapapun. Hampir mustahil karena ini berarti kayaknya membubarkan negara deh. Iya, rumah sakit gak ada yang bayar, meninggal semua. Gitu ya. Jadi rasanya akan kacau negaranya. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Terus bagaimana dengan pola ininya tarif? Jadi Bapak Ibu dengan adanya sistem ini justru yang mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan itu ini Pak. Kalau enggak, wah dengan seenaknya nulis apa saja. Obatnya apa saja. Dulu saya selalu waktu Askes Pak, saya ke rumah sakit, bicara sama senior-senior saya bahkan, dokter, profesor, tolong Bapak Ibu, ini saya ini bukan pabrik obat, saya ini loh Askes. Kalau saya pabrik obat, saya minta Bapak dokter, Ibu dokter untuk menulis obat saya. Kalau saya pabrik obat, makin banyak ditulis, maka makin untung apa enggak? Untung pabriknya. Sekarang saya ini Askes. Saya mohon
Bapak Ibu sejawat untuk menulis obat askes. Makin banyak ditulis, askesnya untung atau rugi? Nah, sayangnya tidak ada kata rugi untuk askes, karena nirlaba. Tapi kan berbeda filosofinya. Jadi sudah tidak ada lagi iur biaya, tidak ada lagi kecuali naik kelas. Bagaimanapun Pak, rocker juga manusia. Ya, jadi dokter manusia. Ibu-ibu PKK manusia juga. Oknum ada. Oh, menteri aja ada oknumnya kok. Gitu ya. Laporkan kepada kami, Pak. Pasti ada. Ya, silahkan lapor dengan catatan yang akurat. Tanggal sekian di sana seperti ini dilayani tidak baik dan lain sebagainya. Tapi yang objektif. Karena laporan yang tidak objektif itu di sana itu layanannya Pak, rumah sakit A ini, wah perawatnya itu menjep, lah emang bibirnya tuh begini terus, lah terus gimana gitu ya. Jadi yang objektif lah ya. Jadi iuran tambahan itu tidak ada lah ya, obat-obat sudah tidak ada lagi. Kalau ada silahkan dilaporkan. Saya rasa demikian. Ada titipan pertanyaan ini mungkin Bapak ya. Selama ini untuk obat ada pasien selama ini dijamin diberi untuk 3 minggu misalnya. Tapi sekarang kok hanya 3 hari gitu loh Pak. Kenapa seperti itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya PNS K2 kawin 2 anak, kemudian anak yang pertama sudah dewasa Pak, apakah itu bagaimana gitu loh, sudah lepas dari tanggungan gaji orang tuanya itu. Kemudian kalau sudah waktu mendaftar terus besoknya seto, apakah uang itu dikembalikan atau bagaimana gitu? Kalau saya tahu besoknya meninggal, saya membayarnya 5 tahun di depan. Bener nggak? Yakin? Iya. Sayangnya kok nggak tahu besok itu wafat kan gitu ya. Jadi bukan malah diminta, tapi saya pasti bayar lebih banyak, amalnya lebih banyak. Karena ibu-ibu yang dengan bagus, bapak-bapak menjaga kesehatannya, artinya itu doa orang yang menggunakan uang ibu bapak sekalian itu juga barokah loh ya, insya Allah. Jadi jagalah kesehatan gitu kan, supaya kita bisa membantu orang lain gitu. Jadi bukan arisan ini, kalau dikopi yuk wis tahu loro rung gitu ya, enggak gitu nggih. Jadi malah kalau boleh saya double bayarnya gitu. Memang kalau sakit tetap dijamin. Kemudian obat yang dari 3 minggu jadi 3 hari, ya BPJS Kesehatan ini umurnya baru kemarin ini baru evaluasi 100 hari. Sekarang sudah tidak. Ada beberapa kendala memang kita harus akui. Penyempurnaan perlu, tapi kita tujuannya tulus ke sana. Ya ini kalau latar belakang kredibilitas BPJS ini kan dari askes itu sudah 8 tahun yang lalu nirlaba, 11 kali WTP, 17 tahun terakhir steril BPK, KPK, BPKP dan lain sebagainya. Ini bukan takabur tapi kebanggaan ya, kebanggaan kami supaya juga besoknya nanti akan terus seperti itu. Demikian kalau sudah ada masih sudah cukup ya. Cukup. Bentar saya masukkan dulu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian diinformasikan ke tempat wilayah masing-masing. Mari kayak tadi Pak Wali Kota pun seperti itu. Itu Pak Wali itu bukan saya loh yang bikin iklannya. Yang bayar pemerintah daerah loh itu. Betul-betul bukan BPJS. Karena memang ada komitmen dari pemerintah daerah Kota Malang untuk mensukseskan jaminan kesehatan nasional ini ya, atau BPJS tadi. Singkatannya apa? Iya. Karena menjamin
polisi, maka biar polisi jadi sehat. BPJS ya, menjamin TNI, maka biar prajurit jadi sehat. Karena menjamin penduduk, biar penduduk jangan sakit. Mbok ya. Gitu nggih? Oke, saya terima kasih sekali juga kemudian secara khusus kepada pimpinan Dinas Kominfo atas waktunya dan kerjasamanya, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, karena gaya saya seperti ini supaya interaksi dengan peserta lebih luwes. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sebelum ini berakhir Pak, kami dari Dinas Kominfo mohon maaf jika dalam penerimaan ada yang kurang. Kemudian begini Bapak, kesan dan kesan untuk kami Dinas Kominfo untuk sosialisasi dan dialog interaktif ini bagaimana Pak Bimo? Monggo silakan. Ya, saya juga memang saya suka yang inovatif Pak, terus terang. Penyelenggaraannya yang inovatif, tidak hanya yang tegang ya. Ini kan ada ininya, ada musiknya kayak di kafe. Mestinya lampunya dimatikan sehingga kalau pesan kopi saya bisa gini kopi gitu ya, kayak di kafe. Dan lebih nyaman seperti ini kan ya. Nah, saya ibu-ibu tampaknya tidak ngantuk juga, bapak-bapak nyaman gitu. Cuman saya khawatir kalau diundang lagi bisa 2 kali ini nih Pak ya. Jadi mungkin tidak di sini tempatnya gitu. Gitu Pak. Iya, begitu Bapak. Terima kasih. Kami dari Dinas Kominfo Kota Malang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu kersa rawuh untuk mengikuti sosialisasi dan dialog interaktif bersama BPJS. Kemudian untuk hari berikutnya mungkin akan ada lagi sosialisasi dan dialog interaktif dengan tema dan kondisi yang lain. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Semua Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa yang keras. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sekarang saya serahkan pada ibu-ibu dan bapak-bapak ya.
Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih.